Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah masih bangunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas kuliah kita, salat subuh jamaah dan dilancarkan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan dari kajian bulan lalu, masih melanjutkan. Kita mengambil inspirasi dari surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa semua makhluk hidup akan mengalami kematian, dan bagaimana tinjauan kematian dalam Islam dan psikologi yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu dan wawasan kita. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, kita masih melanjutkan di surat Al-Anbiya ayat 35. Pada ayat ini ada 3 penggalan ayat yang kita terus bahas menjadi bagian dari silabus kita. Pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan merasakan mati. Ini penggalan pertama. Yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi fitnah dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah cobaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Maka ayat ini kemarin kita sudah bahas sebagai pengantar, sebagaimana tafsir Al-Mukhtasharnya, bahwa 3 penggalan ini semua yang berjiwa atau bernyawa akan mengalami kematian. Saya dan kita semuanya akan mati, ini akan terpisah dari jasad kita dan nanti akan dikembalikan lagi setelah hari kiamat. Kita tahu bahwa hari ini ada 5 fase kehidupan yang akan kita jalani. Ada kehidupan di alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ada 5 tahapan alam yang kita lalui bersama. Pertama, alam ruh, tentu kita belum ada orang yang namanya saya, belum ada tuh Amazon, belum ada itu Pak Joko misalnya. Di alam ruh baru sebut mulai ada kita setelah proses di alam rahim. Ya, maka banyak kisah dalam Quran yang membahas itu. Dan sekarang kita sedang ada di alam dunia. Nanti setelah kita meninggal namanya alam barzah, atau kita kenal dengan istilah alam kubur. Sebelum hari kiamat, semua di alam barzah itu ada yang tertidur pulas, ada yang gelisah. Yang gelisah adalah ketika mati dalam kondisi kafir. Maka diceritakan dalam surat ke-40 Al-Ghafir ayat 46. Fir'aun itu dan orang mati dan orang kafir itu setiap pagi dan petang dilihatin neraka di alam barzah, di alam kubur. Alhamdulillah ya. Jadi Fir'aun dan orang-orang kafir, bahkan nanti Fir'aun adalah makhluk pertama yang digiring ke neraka jahanam. Kenapa? Karena Fir'aun pernah ngaku Tuhan, Pak.
Dan Fir'aun itu tidak dikuburkan jasadnya. Sampai sekarang bisa dilihat di museum di Mesir, diabadikan jasadnya untuk pembelajaran. Itu makanya alam barzah itu tidak identik dengan kuburan yang kita pahami. Kalau tak pahami kuburan itu tanah merah, gundukan gitu ya. Nah, bagaimana seperti Fir'aun yang matinya tidak dikubur? Ya, maka di surat Al-Ghafir, surat ke-40 ayat 46 mengisahkan bahwa di pagi dan sore hari orang-orang kafir itu dilihatin neraka jahanam. Inilah yang mengerikan luar biasa, justru pada penghujung akhir hayat kita. Maka di surat ke-8 ayat ke-50 Allah bercerita kepada kita tentang bagaimana kondisi orang mati dalam kondisi kafir. Dipukul dulu wajah dan punggung mereka sambil dikatakan inilah azab neraka jahanam. Makanya sebelum hari kiamat ada orang yang setiap pagi dan sore dilihatin neraka, Pak. Ya, mati dalam kondisi kafir. Dari surat 40 ayat 46 ini menjadi penjelas dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat 50. Orang yang mati dalam kondisi kafir itu dicabut nyawa malaikat, kemudian mereka memberikan informasi yang mengerikan. Rasakanlah azab neraka jahanam. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut ini yang perlu kita waspada betul, kita jaga betul. Karena itulah ujung dari kematian dan ujung dari kehidupan. Masuk fase kehidupan barzah sebelum terjadi hari kiamat. Maka tadi di barzah itu ada orang yang tertidur pulas ketika kiamat baru bangun, seolah-olah baru tertidur beberapa saat saja. Tapi kalau yang kafir tadi itu di pagi dan sore hari itu dilihatin neraka jahanam. Maka ada juga kisah Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Tahu aja lah ya, nggak usah kenal ya. Karena ini Abu ya. Tapi Abu yang suka ada di Indonesia juga Abu juga ya, yang suka bikin ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab itu masih keluarga Rasul. Ketika Rasul lahir, saking senangnya Pak, sampai memerdekakan budaknya. Nah, Abu Lahab ini mendapat diskon setiap hari Senin. Diskonnya diringankan siksanya karena pernah senang mendengar kelahiran ponakannya. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Maka kalau yang tidak percaya dari sisi kubur, silahkan coba deh. Ya, kalau kita percaya betul. Maka tadi di surat Ghafir itu ya, surat 40 dan 46 itu di pagi dan sore hari itu dilihat neraka. Alhamdulillah ya. Maka banyak ayat Al-Quran mengisahkan kepada kita jaga betul hari akhir kalian. Sampai-sampai di Ali Imran 102 itu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah pada Allah dan jangan sampai kamu mati kecuali beragama Islam. Itu untuk orang beriman loh Pak, informasinya. Orang beriman bertakwalah pada Allah dan jangan sampai kamu mati. Itu artinya ada peluang bagi orang yang beragama Islam itu pindah agama sampai kematian datang. Nah, sudah banyak cerita dan banyak kisah. Maka mudah-mudahan dengan memahami ayat ini kita makin semangat, makin serius menjaga akidah kita dan generasi kita. Alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi hal negatif ya, generasi kita ada yang pindah agama. Dan peluang itu ada. Maka tadi Ali Imran itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Itu artinya orang beragama Islam itu juga sangat mungkin ketika keimanannya sudah mulai luntur, akhirnya ketakwaannya nggak bisa. Baik, kita masih melanjutkan ini bahwa dari ayat tadi ada 3 skema yang biar gampang 3S. Semua makhluk hidup akan mengalami
kematian. Dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, wa nabluukum bisyarril khairi fitnah. Selama hidup akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Kemudian ketiga, wa ilaina turja'un. Semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersisa, Pak. Ya, mau bawa jadi presiden semua hidup sekalipun itu tetap akan mati, Pak. Maka nggak usah khawatir, nggak usah risau gitu ya. Ada orang yang kemas banget kita melihat gitu ya. Baik, kita bahas yang pertama tuh. Ya, nyambung dari apa yang kita bahas pada bulan lalu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mengalami kematian. Nah, maka ini yang kita bahas hari ini. Semua makhluk akan mengalami kematian. Kita melihat dari 3 cara pandang. Pandangan Islam tentang kematian, pandangan psikologi tentang kematian, bagaimana menghadapi kematian dengan tenang. Jadi harapan kita mudah-mudahan saat itu datang kita bisa tenang. Kita bisa tenang karena semua akan mati. Tinggal nunggu giliran. Dan meninggal itu bukan karena usia sudah tua. Ya, kalau urut kacang harusnya yang tua dulu ya, baru yang muda. Tapi ternyata tidak juga. Ada yang muda sudah meninggal. Makanya di surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat yang kelima, itu juga dikisahkan tentang proses manusia. Pada ayat itu ada 2 proses manusia, ketika di alam rahim dan di alam dunia. Alam rahim itu semua manusia itu dari air yang hina. Ya, Nabi Adam itu langsung Allah ciptakan dengan kalimat, dengan kata-kata, dengan firman yang mulia, kun fayakun, dari tanah jadi. Tapi semua keturunannya itu proses dari air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Ini di alam rahim. Maka setelah daging itu kemudian menjadi tiflun, menjadi bayi. Nah, baru lahir ke alam dunia. Ya, maka semua ditentukan di sana, kadar umur, jodoh, takdir baik dan buruknya. Maka kita berharap mudah-mudahan kalaupun sudah tercatat tuh, ya ada catatan takdir kita buruk, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah semoga diubah. Ya, insyaallah ya. Baik, bagaimana cara pandang tentang kematian dari 3 hal yang perlu kita akan renungi. Pertama dalam pandangan Islam, dalam pandangan psikologi, dan ketiga bagaimana menghadapi kematian dengan tenang. Ya, jadi kalau ada berita bahwa baca di koran telah berpulang ke rumah bapak dengan tenang, itu pasti bohong. Ya, jadi dengan tenang pulang ke rumah bapak di surga. Ya. Surga itu bukan punya bapak, surga itu bukan punya siapa-siapa, itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, bagaimana cara pandang Islam? Ada 2 hal yang perlu kita renungi tentang kematian ini. Yang pertama, kematian adalah sebuah ketentuan yang harus Allah berikan. Ya, dalam surat Al-Anbiya, ya ayat ke-34-nya. Kisah ini sebenarnya adalah ledekan orang-orang Quraisy kafir kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau tadi kita bahas Al-Anbiya 35. Sebelum 35 itu ada kisah, ya, bahwa kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia, ya, sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau tidak ada abadi, maka orang-orang kafir itu di Madinah waktu itu berharap Nabi segera meninggal. Kenapa? Dengan meninggalnya Nabi, harapan mereka dakwah Islamnya terputus. Ya, ini karena saking dengkinya mereka ya pada Rasulullah SAW. Maka kematian itu pasti terjadi. Bahkan Rasul yang makhluk yang luar biasa, sangat disayangi oleh Allah SWT, itu meninggal. Ya, jadi semua akan mengalami mati. Maka Fir'aun itu pernah ngaku Tuhan dan harapannya hidup abadi sebagai Tuhan, tapi akhirnya mati juga. Ya, penyesalan dia, ya, ketika sedang tenggelam di Laut Merah, ada beberapa riwayat saking gedenya tuh malaikat karena Tuhan itu langsung dipekap aja gitu ya. Karena ketika di Laut Merah itu
sudah, kalau bahasa orang kampung saya itu gelagapan. Apa tuh gelagapan? Tenggelam di laut. Sudah merangkai-rangkai gitu, kemudian ditenggelamkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Fir'aun. Maka di muka bumi ini ada ulama berpendapat, ada dua makhluk di muka bumi ini yang lalat itu nggak mau dekat, Pak. Bapak kok lalat ya? Lalat itu kan paling hobi dekat pada manusia. Apa jadi dekat itu? Nah, di muka bumi ada dua makhluk yang lalat saja tidak mau dekat. Pertama kepada Fir'aun. Kenapa? Saking bencinya, Pak. Karena dia pernah ngaku Tuhan. Yang kedua, saking segennya. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si lalat itu tidak mau dekati Rasul karena saking segennya, saking apa ya, takjubnya, saking yang enaknya lah ya, masa orang dilalatin gitu. Tapi kalau Fir'aun itu kan saking bencinya. Maka tadi saking bencinya, nanti dari kiamat itu giring pertama yang masuk neraka duluan Fir'aun dan pasukannya. Nah, tentu pasukan yang lainnya di belakang muncul, ya, yang sama seperti Fir'aun, kira-kira Fir'aun. Baik, jadi kematian sebagai ketentuan dalam Islam, kematian dianggap sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan terjadi pada setiap makhluk. Tadi ya, jadi di surat Al-Anbiya ayat yang ke-34, bahwa Allah tidak menjadikan seorang manusia pun kekal sebelum Rasul SAW. Ya, maka jika engkau wafat, apakah mereka juga kekal? Ini tadi sindiran, ya, dalam beberapa tafsir sindiran untuk mereka orang-orang kafir yang benci kepada Islam dan menganggap bahwa mendoakan segera meninggal Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, yang paling penting adalah persiapan menuju akhirat tadi ya. Ada fase alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ya, jadi kalau Bapak mau surga harus mati dulu, Pak. Gitu ya. Karena itu bagian dari fase kehidupan. Jadi kematian juga dianggap sebagai awal perjalanan menuju akhirat, menuju keabadian. Ya, di mana setiap individu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Masya Allah ya, jadi kalau hari ini kita merenung bagaimana harapan kita itu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr ya, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang beriman, bertakwalah pada Allah dan adalah setiap orang memperhatikan apa telah diperbuatnya. Ya Allah, kadang-kadang kita ini sehari kalau tak itu antara keburukan dan kebaikan, kebanyakan mana? Sama ya. Padahal di kanan kiri kita ada rokib dan yang mencatat, nggak bisa disogok, Pak. Ya, dicogok. Aku mau korupsi dulu nih, kamu jangan ikut saya dulu ya, gitu. Nggak ada ya. Jadi korupsi berapa triliun itu nanti akan ketahuan. Alhamdulillah ya. Kalau jadi pemimpin korupsi, alhamdulillah ya Allah. Bayangkan seluruh bangsa Indonesia nggak setuju, Baredo merasa dizulimi dengan kepemimpinannya, nanti di akhirat akan menjadi beban, alhamdulillah. Maka ayat ini mengingatkan kita semua. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Ayo persiapan nih yang sudah merasa tua kayak saya nih, tua kita ini. Apa sih bekal kita ini? Sholatnya belum khusyuk, sedekahnya asal-asalan, puasanya bolong-bolong, apalagi layak gak sih kita mau sholat kira-kira gitu? Insya Allah ya. Jadi ibadah itu yang harus kita luruskan itu minimal dua yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah ittiba'ur rasul, yang kedua ikhlas. Bukan tentang banyaknya. Ya, maka ada jamaah yang bertanya, saya setiap tahun itu selalu umroh di Ramadan sampai Lebaran. Enak rasanya, Masya Allah. Jadi sebulan itu Ramadan di Al-Haramain di Madinah dan di Mekah. Nanti Lebaran di Mekah. Sebenarnya gimana rasanya? Enak, Masya Allah, luar biasa indah.
tahun ini berat lagi nggak? Insya Allah. Saya bilang, Bu, ibadah jangan egois. Ibu bisa setiap tahun berangkat ke umroh karena ibu punya uang. Ibu merasa puas. Padahal yang masuk ke surga bukan banyaknya pahala. Jadi kalau ibu itu bisa untuk bulan biru Masjidil Haram di Masjid Nabawi itu berapa kali lipat sehari, apalagi Ramadan, Masya Allah, itu banyak kalkulasi ibadah. Ya, padahal yang menyebabkan kita masuk surga karena ridhonya, rahmat dan ridhonya. Jadi kalau beribadah banyak Allah nggak ridho kan percuma. Bukan berarti saya tidak setuju ya, tapi saya bilang kepada beliau, alangkah indahnya kalau biaya umroh itu dimanfaatkan untuk orang banyak. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding ibu hanya puas datang ke Masjidil Haram berdoa dan yakin masuk surga. Selain baik, jadi persiapan dari pandangan Islam kematian itu satu, kematian adalah sebuah kepastian. Yang kedua, persiapan menuju akhirat, Pak. Makanya masih Nayo sama-sama semangati diri untuk bisa melihat apakah kita sudah punya persiapan yang bagus atau belum. Jika belum, mari perbaiki. Lalu bagaimana dalam pandangan psikologi Islam tentang kematian? Psikologi Islam menekankan pentingnya kesadaran akan kematian. Ini dalam perspektif ilmu psikologi itu, bahwa kita perlu motivasi dalam hidup itu ya, lebih otentik, tanggung jawab yang akan kita lakukan. Kalau saya korupsi kira-kira tidak heran seperti apa ya? Cara pandang kesadaran jiwa ini. Andai saja para pejabat itu sadar tentang ini, saya yakin nggak mau korupsi, Pak. Ya, jangan korupsi, dikasih pun nggak mau. Ya, saking semangatnya bangun rumah sampai 200 miliar, padahal anggaran cuma 20 miliar. Terus yang 280 dari siapa? Padahal rumahnya besok nggak dibawa ya. Mati juga nggak bawa rumah, bahkan hanya bawa kain kafan saja. HP yang canggih pun nggak dikasih di bawah. Masya Allah. Jadi dalam psikologi itu sebenarnya bagaimana kita sadar betul bahwa hidup ini ada akhir. Maka harusnya kita berpikir memilih hal-hal yang kita lakukan. Ya, jadi kematian itu diartikan sebagai cobaan bagi kehidupan manusia dan pantas untuk melakukan pertobatan kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya dalam psikologi Islam itu yang paling penting bahwa memahami kematian itu agar kita juga bisa mawas diri, motivasi hidup. Ya, jadi kalau kita lelah, lagi capek, lagi nggak semangat, ya lagi banyak cobaan, gitu ya. Dalam psikologis itu, dalam kejiwaan itu bisa menjadi pengobat, penghibur misalnya bahwa cobaan yang kita hadapi itu ada akhirnya. Ya, yang penting sekarang motivasi hidup kita berusaha jalan baik. Ya, inilah mengapa nanti kita perlu belajar bagaimana poin yang ketiga, menghadapi kematian dengan tenang. Ya, jadi intinya dalam Islam itu kematian dari sebuah kepastian dan pintu gerbang menuju akhirat. Dalam psikologi itu pentingnya menekankan kesadaran individu kita, motivasi kita dalam menghadapi kehidupan agar bisa punya pilihan yang baik. Ya, karena tubuh kita ada dua kecenderungan di surat ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujurha wa taqwaha. Dalam tubuh kita ini semua, Pak, itu ada naluri yang Allah berikan dua kecenderungan, fujur dan takwa, keburukan dan kebaikan. Maka kita perlu belajar bagaimana agar tidak mengikuti naluri keburukan terus. Maka qad aflah man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah kalau kita mengikuti naluri kebaikan dan menghindari naluri keburukan. Di dalam proses psikologi Islam itu kematian dipandang sebagai suatu kepastian, tidak ada apa-apa. Ya, kematian tidak hanya dianggap sebagai akhir dari kehidupan biologis, tapi juga sebagai titik tolak untuk refleksi diri yang mendalam, merenung gitu ya. Dalam psikologi itu nanti kita akan mati dan sebagainya. Nah, ada orang merenung mati tapi jadi takut mati, mengalami depresi. Yang penting renungan kita itu
bisa memberikan kesadaran bahwa ternyata ada ujung kematian. Yang kita berharap nanti pada saat itu datang kita dalam kondisi yang thayyibin, yang baik, ya. Baik, bagaimana menghadapi kematian dengan tenang? Ini yang Masya Allah perlu saya semua kita mengharap, ya. Allah ridhoi apa yang kita upayakan, ya, menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Ini yang juga tidak mudah, ya. Nanti dalam psikologi kita lihat bagaimana kematian dalam pandangan psikologi itu seringkali orang mengalami depresi dan sebagainya. Ya, jadi pertama menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Yang kedua yang penting adalah mempersiapkan diri untuk kematian kita. Ya, maka dalam surah 39 ayat ke-42 Allah menggenggam manusia pada saat kematiannya, ya, yang belum mati ketika tidur. Jadi tadi ibu, bapak, kita semua mati. Maka tadi doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tadi kita baru saja mengalami kematian. Jadi tidur itu juga mati. Ya, surat Az-Zumar surah 39 ayat ke-42. Ya, jadi Allah memegang nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Artinya dibangunkan kembali, diberikan kembali ketika hidup itu, dikembalikan ruhnya ketika tidur. Ya, Allah menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya. Maka tadi ya doanya dari kematian kita. Jadi tidur malam hari itu bagian dari kematian. Maka apa upaya kita? Ya, jadi kalau semua hal yang kita lakukan itu bagaimana kita menerima kematian, bahwa hidup pun, tidur pun, ya, bagian dari kematian. Maka yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Ini sangat penting, ya. Saya berharap mudah-mudahan diri saya bisa melakukan hal ini sebagai sebuah amalan harian yang perlu dirutinkan, dijalankan, dirutinkanlah setiap hari itu. Ya, di surah Az-Zariyat surat ke-51 dari 16 sampai dengan 19. Saya sudah ulang ini karena khawatir lupa. Ada amalan harian yang dijaga betul. Ya, saya berdoa mudah-mudahan saya bisa menjaga ini dan Bapak Ibu semua juga bisa melakukannya. Ya, amalan harian yang mudah-mudahan dengan amal harian itu nanti pada ujung hayat kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Apa itu amalannya? Di surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 16 sampai dengan 19. Sebenarnya dari ayat 15 ya. Karena di 15 itu Allah informasikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh nanti orang bertakwa itu tinggal di surga. Ya, kan kita semua berharap begitu ya. Nanti di akhirat itu hanya ada dua tempat, kalau surga, neraka. Maka ada informasi dari Quran, ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang bertakwa itu nanti tinggalnya di surga. Nanti ya, di akhirat. Ini informasi dari Quran. Tentu kita harus percaya. Lalu sebelum kematian itu datang, ya, jadi di 15 itu innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma'am. Mereka menikmati hasil. Jadi di surga itu nanti ibu nggak perlu bikin kopi suaminya, bapak juga nggak perlu kerja. Di surga itu semua nyaman, enak lah gitu. Di surga itu indahnya luar biasa. Maka ada orang berdoa digambarkan di Ali Imran ayat 15 dan 16. Di 16 dan 15 Allah cerita tentang surga itu nanti orang bertakwa tinggal di surga, di sana ada air sungai yang mengalir, kemudian tinggal bersama pasangan yang suci. Jadi mana dari surga Pak? Kata Quran tadi surat Ali Imran 15, nanti kita akan tinggal di surga bersama pasangan kita Pak. Apakah pasangan itu yang sekarang di dunia? Bisa jadi, bisa tidak. Harapan itu.
Dan dipastikan, kalaupun nanti bapak berpisah dengan istri usia sudah 80 tahun, nanti di surga muda kembali. Kan surga itu tidak ada kakek-kakek dan tidak ada nenek-nenek, gitu ya. Maka dari Imran 15 itu di sana dijelaskan bahwa surga itu nanti indah betul, ada sungai yang mengalir, tinggal bersama pasangannya. Maka di 16-nya ada orang berdoa, Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Maka berdoanya, Rabbana innana amanna, ya Allah kami telah beriman, ya, ampuni kami dan jauhkan dari sisa neraka. Ada informasi tadi, maka harapan kita mudah-mudahan menjadi orang bertakwa tinggal di surga. Nah, apa amalannya? Tadi ya, kalau ingin mau surga, maka amalannya ada 4 yang perlu dijaga. Semoga masih hafal dan masih dipraktekkan amalnya. Apa yang pertama? Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Di 16. Mereka itu adalah orang yang suka berbuat baik, beramal baik, hidup bersama orang yang baik, kehidupannya baik, semua baik. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Sebelum mereka itu artinya sebelum di akhirat, sebelum mati dalam barzah dan masih dunia itu, amalan mereka innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka selalu berusaha jadi orang baik, berusaha jadi orang baik dalam kebaikan, amalnya baik, kalimatnya baik, kata-katanya baik, berlakunya baik, semua baik. Maka kalimat ayatnya innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka adalah orang suka berbuat ihsan, muhsin. Ya, tadi berarti dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan mertua, dengan menantu, dengan suami dan semua baik. Bahkan dengan tetangga kanan kiri pun baik. Jadi kalau orang misalnya dengan tetangga kanan kiri tidak akur, dia rajin sholat, rajin taklim, itu berarti ada yang kurang. Maka profil yang pertama ini Bapak Ibu renungkan betul. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka itu orang suka berbuat baik. Bagaimana turunan baik itu? Dijelaskan dalam surat kedua ayat 177. Jadi biar kita tidak gagal fokus, karena kata Quran nanti itu yang menghuni surga amalannya sederhana. Pertama, berusaha jadi orang baik. Nah, bagaimana turunan jadi orang baik itu? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Jadi biar kita tidak gagal fokus, apa sih turunan dari orang baik yang nanti tinggal di surga itu? Ternyata penjelasannya sangat indah. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu qiblat al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin." Jadi bukanlah kebaikan itu engkau menghadap timur atau ke barat, baik menurut tetangga orang lain itu dia. Ada orang yang sama di masjid rajin ngaji, rajin tarik, tapi dengan tetangga kanan kiri tidak baik, tidak ihsan dia, maka itu bukan jadi orang baik, belum jadi orang baik. Maka baik itu baik sosialnya, baik juga ritualnya. Maka turunan baik ritual dan sosial itu tadi penjelasannya laisal birra, bukanlah albir, bukanlah kebaikan itu. Kalau bahasa kita bukan baik itu katanya, tapi kebaikan itu syarat utama mana amanah billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Bahwa kebaikan pertama itu memiliki akidah yang kuat. Jadi mohon maaf misalnya ada orang baik tapi non muslim, gimana? Ya itu berarti syarat baiknya pandangan manusia. Jadi baik, kebaikan kita itu baru dilihat baik, baru dari amal baik, baru terima baik itu kalau berakidah Islam. Gitu ya. Jadi makna bir tadi laisal birra bukanlah kebaikan. Kebaikan itu berarti ke barat, tapi kebaikan itu pertama man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin.
tadi berarti memiliki akidah yang kuat. Lalu sahabat baik yang kedua apa? Wa tahu bidamil kurban wal yatama wal masakin wabni sabil. Penggalan kedua dari ciri orang yang baik untuk menjelaskan surat surat ke-51 tadi ayat yang ke-16 Al-Zariyat ya, penjelasan dari Al-Baqarah itu bahwa orang baik syarat pertama memiliki akidah yang kuat, yang kedua wa tahu bidawil kurba, dia memberikan harta yang dicintai pada keluarganya. Ya, dawil kurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Dia suka memberi pada keluarga, tidak pelit sama keluarganya. Ya, peduli pada keluarganya. Dan lihat keluarga itu juga punya garis keturunan ya. Keluarga itu dari suami, dari istri, maka nanti ada nasab yang muncul. Jadi jangan sampai kita peduli pada orang lain, tapi keluarga sendiri tidak diperhatikan. Itu berarti bukan orang baik. Ya, jadi penggalan kedua syarat orang baik itu di samping akidahnya kuat juga memiliki kepedulian tadi. Wata hobi dahwil kurban, memberikan harta ditanya kepada dahwil kurban. Nah, dahwil kurban itu siapa itu? Dahwil kurban itu dijelaskan di surat Al-Baqarah juga ayat 215. Jadi dahwil kurban itu penjelasan lebih jauh seperti apa di Al-Baqarah 215. Ketika Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Hai manusia, ya Rasul, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang infak itu, pemberian terbaik itu kepada siapa? Urutan pertama siapa? Il walidayni, baru aqrabi, walatama, wa masakin wa ibni sabil. Ya, maka syarat yang kedua tadi orang baik dalam Al-Baqarah 177 itu, syarat menjadi orang baik adalah memberikan harta cinta kepada karib kerabat dan utamanya kepada orang tua tadi. Al-Baqarah 215. Maka mudah-mudahan saya kita semuanya peduli pada orang tua terutama. Ya, jangan sampai orang tuanya merasa sepi dari tuanya. Ya, ibu merasakan dulu rumahnya rame gitu ya, banyak anaknya, begitu sudah besar anak pergi ke sana kemari, di rumah hanya tinggal berdua dengan suami, maka muncullah penyakit D3. Dia lagi. Di kamar ketemu dia, ke dapur ketemu dia, ke ruang tamu ketemu dia. Ya, padahal waktu baru nikah, nikmatnya luar biasa kan? Indahnya luar biasa. Ya, maunya sama berdua. Bahkan menganggap dunia miliknya berdua. Yang lain pada kos sama kontrak gitu ya. Begitu sudah tua, tadi ya, dia lagi. Maka dalam psikologi itu ada gangguan psikologis berupa rasa bosan dan sepi. Maka mudah-mudahan dengan kebersamaan baik nanti hari tua kita anaknya peduli. Ya, tidak sampai ada yang kasus mungkin ya, sehingga ibunya dibuang ke pantai jompo. Alhamdulillah ya, semoga tidak terjadi. Nah, maka semangat kita menjadi orang baik itu, di samping kita ngarepin surga nanti, profilnya itu, maka moga kita dijaga. Kalian di Al-Baqarah poin pertama akidahnya harus kuat kalau jalan baik. Yang kedua kepedulian kepada keluarga dan lingkungan. Jadi kalau dia beli teman-teman peduli berarti itu belum jadi orang baik. Versi Quran ini. Kalau yang ketiga apa? Orang baik sana itu wa'akim sholat. Dia wa'atu zakah. Wa'akim sholat wa'atu zakah. Dia ibadahnya rajin. Sholatnya baik, sedekahnya baik. Wah, luar biasa lagi ya. Ini syarat ketiga. Syarat keempat, menepati janji. Tidak ahad. Jadi akhlaknya baik. Lalu yang kelima, syarat jalan baik itu di Al-Baqarah itu wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Ya, orang sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dalam peperangan itu orang baik. Maka ada 5 syarat itu jalan baik. Tadi berakidah yang kuat, berbuat baik kepada keluarga dan lingkungan,
beribadah yang baik, berakhlak, bersabar. Ya, Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan poin pertama, beramal soleh, menjadi orang baik. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-16, innahum kanu qoblatan di sini. Jadi berusaha jadi orang baik dari Bu ya, diperbaiki. Ya, saya sedang belajar juga perbaiki itu, masya Allah ya. Ya, jadi bapak ibu yang masih punya pasangan dijaga betul. Nanti anak kita sudah besar, menikah dengan orang lain, bapak tinggal sendiri. Ya, tidak ada yang menemani. Sesayang apapun anak itu pasti akan pergi dengan bapak itu. Ya, makanya perlu persiapan di biar anak kita peduli pada kita nanti ya. Peduli nanti bapaknya. Yang diperlukan itu bukan kiriman uang lah, tapi memberikan informasi, sekedar ngobrol. Ya, saya ingat betul karena ibu saya di kampung itu makin hari makin manja luar biasa. Jadi kalau sehari nggak ditelepon, nggak di video call itu ngelamun kata orang Masya Allah. Karena ibu saya mau saya pindah ke sini, beliau nggak mau. Jadi memang pagi dan sore saya harus punya agenda telepon ibu saya. Masya Allah ya. Saya ngerasain nanti Allah, jangan sampai nanti saya hari tuanya pun dia dibikin sepi ya Allah. Baik, itu syarat jadi orang baik. Nah, maka mari berusaha mempersiapkan diri untuk kematian kita, berusaha jadi orang baik. Ya, baik dengan siapa saja. Kalau ingin tahu bagaimana orang baik tadi, baca ulang surat Al-Baqarah ayat 177 tadi. Kalau ingin jalan baik, maka ada syarat ketentuannya. Tadi ya, Al-Baqarah ayat 177. Amalan yang kedua yang perlu jaga adalah menjaga sholat malam. Maka syarat yang kedua, perilaku yang kedua yang diamalkan para penghuni surga itu adalah kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka mengurangi waktu tidurnya di malam hari. Mohon maaf, ini waktu tidurnya bukan nonton bola misalnya, bukan begadang. Apa perilakunya? Sholat malam. Ini kelihatan wajah-wajah suka sholat malam saya suka bangun malam semuanya. Ya, ada yang bangun jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, persoalannya setelah bangun ngapain? Nah itu ya. Bangun karena sudah tua biasanya, karena waktu mau tidur minum itu biasanya bangun karena ingin pipis. Nah, kalau mandi habis pipis, ya baru setengah 3. Ya, baru jam 3 gitu. Mapan lagi tuh. Nah, biasanya setelah mapan itu bangun jam 5 gitu. Insyaallah. Nah, maka mari jaga betul Pak ya. Apalagi kalau sudah merasa tua lah gitu. Ya, harus dilawan tuh penyakit malasnya. Ya, jadi amalan penghuni surga itu yang kedua Pak, menjaga sholat tahajud. Ini sederhana kan amalannya. Masyaallah ya. Tentu dijaga sholat 5 waktunya. Ini jangan sampai dikejar udah bisa sholat tahajud 5 waktu membelakangan, nggak boleh. Ini penghuni surga amalannya sederhana, tapi itu penguat penambah. Yang pertama tadi berbuat baik, yang kedua kan qalilan minal lail mahjur. Mereka menjaga sholat malamnya untuk tahajud. Ya, jadi bahwa pastikan di rumah kalaupun takut takut kesehatan, alarmnya dibunyikan. Saya kira nanti kalau kebiasaan alarmnya kalah dari bapak, gitu ya. Kadang-kadang alarm jam 3, bapak udah bangun duluan. Ya, kadang-kadang jam 2 udah bangun. Kalau sudah terbiasa, dan saya yakin kita para orang tua ini harus sering bangun malam, Pak. Kenapa harus bangun malam, sholat malam ini? Ini tidak sekedar nanti semangat dapat surga, bukan. Tidak hanya itu, tetapi dalam hidup itu Allah sudah kasih strategi luar biasa. Kenapa? Di surat 73 itu dijelaskan. Surat 73, surat apa namanya ya? Ada hafal nama surat 73? Al-Muzammil. Hafal, Masya Allah. Ya, minimal menghafal nama surat dulu, nanti baru isinya. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan innal lail, ya,
Innal lail ya asyaddu, sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Jadi amalannya penghuni surga, tapi prakteknya untuk modal kehidupan. Makanya dengan menjalankan sholat tahajud, Allah jamin kita bisa kuat jiwanya. Karena pasti kuat jiwanya, hari ini itu kita belum meninggal sehingga belum ada surga. Tapi ini informasinya, nanti kalau ingin surga, maka yang praktek di dunia waktu hidup jalanin sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud itu bisa memberikan penguat jiwa. Tadi ya, surat 73 ayat yang ke-6. Ya, bangun malam itu, maka saya mengingatkan ke semuanya Bapak Ibu ya, ayo bangun malam jangan ketinggalan. Bahkan kalau perlu riwayat guru, ayo menjelang tidur nih kita berdoa semoga besok Allah bangunkan kita sehingga bisa qiyamul lail. Dijaga betul. Kalau wanita mungkin ada halangan, para laki nih, ya Bapak berdoalah semoga Allah tidak bangunkan kita kesiangan. Maka baca doanya jangan bismika amut saja lagi menjelang tidur. Kadang-kadang nggak baca doa lagi main HP, tiba-tiba HP-nya kemana, orangnya kemana. Buru-buru baca tidur ya, baca apa doa tidur, Masya Allah ya. Itu amal kedua, sederhana, jaga betul. Ya, selalu mengingatkan biar tetap kita sholat tahajud setiap hari jika tidak ada syar'i. Ya, amal ketiganya apa? Manajemen waktunya diperbaiki. Sebelum azan subuh itu pastikan ada istighfar. Maka wabil asharihu yastaghfirun. Mereka istighfar di waktu sahur. Kapan itu? Waktu menjelang azan subuh, Pak. Maka pastikan tadi juga Bapak sempat istighfar sebelum azan subuh. Jadi kalau sekarang kan sebelum lebih cepat ya, jam 4 lebih 8. Nah, betul Pak ya. Jadi kalau Bapak dulu bangun setengah 4 masih ada waktu panjang ketika setengah 5 baru azan subuh. Sekarang waktunya mepet. Maka pastikan kalau misalnya ini azan kurang 5 menit lagi, sudah tutup saja dengan witir dia mulai. Belum sampai 11 nggak apa-apa, baru 2, kemudian pastikan 3 atau 1 witir, habis itu istighfar. Ini loh penghuni surga mengamalkannya. Wabil asharihum yastaghfirun, mereka istighfar di waktu sahur. Rangkaian ibadah setiap hari ini. Ya, baru yang keempat, mereka berbanyak sedekah. Wa fi amaliha kulisai wal mahrum, mereka yakin bahwa dalam hartanya ada hanya orang lain. Maka Bapak yang tadi lupa tidak bawa infak, besok subuh bawa infak, bukan besar kecilnya Pak, mau 1.000, mau 2.000. Kenapa? Ini amalan harian penghuni surga. Jadi kalau kira surga, pastikan kita berusaha memegang teguh ini amalan. Tadi pertama saja dengan baik, menjaga sholat malamnya, menjaga istighfarnya menjelang azan subuh, dan merutinkan sedekahnya setiap hari. Bukan besar kecilnya tapi istimror. Kalau pagi tadi belum sempat sedekah, maka nanti pulang ada kesempatan punya uang recehan 1.000 juga boleh, bismillah sedekah. Itu amalan penghuni surga. Maka pandangan psikologi tentang kematian itu ada 3 sebenarnya, karena waktu sudah habis ya. Jadi ini, yang pertama, pengaruh kematian dari kesehatan mental. Ini Pak, jadi dalam psikologi itu ada para psikolog ini meneliti, mereka di walaupun non muslim, mereka meneliti itu ada 5 tahapan kematian dalam psikologi. Ada penolakan, ada kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Sehingga para psikolog itu sudah melihat bahwa kematian itu kan bagian dari kejiwaan yang seringkali ini membuat manusia tidak nyaman kehidupannya. Ya, jadi pengaruh kematian emosi itu ya kadang sedih tadi ya, marah, cemas. Bagi yang mau mati, maka biasanya ada orang yang sakit yang ingat pasti kematian. Ya, bagaimana penolakan itu dalam pendekatan psikologi? Jadi penolakan itu penyantaran. Ya, mereka menolak kenyataan bahwa kematian akan datang. Inilah yang seringkali banyak orang kemudian mengalami sakit jiwa yang luar biasa karena takut mati.
rohat deh Pak. Kalau perlu hidup selamanya, bayar dokter yang mahal kalau perlu untuk memastikan bahwa dia tidak mati atau orang lain tidak mati. Ya, yang kedua ada marah. Ya, mereka merasa frustasi, marah kenapa harus mati, kenapa harus tua. Ya, banyak orang kemudian tidak bisa menerima kenyataan dia harus tua. Yang ketiga tawar menawar, mereka menginginkan kematian ditangguhkan kalau perlu. Ya, berdoa, berjanji yang baik-baik, luar biasa. Ya, doanya biar panjang umur. Ya, makanya ada ulang tahun masih diberi 80 tahun masih doanya panjang umur. Berapa tahun lagi? 80 tahun nih kalau suka diberi ya. Hati-hati lah ya, udah tua dirayain diberi ya, padahal nggak perlu. Ya, keempat ada istilah definisi Pak. Kematian itu ya hal yang tidak dapat diubah. Makanya ada orang yang takut kematian jadi sedih, akhirnya mengalami depresi. Dan yang keempat, yang kelima adalah penerimaan. Ini kalau sudah sadar menerima bahwa dia akan mati, boleh ya akhirnya sudah pasrah lah ya. Itulah bagi kita orang beriman. Jadi intinya begini, bahwa orang yang beriman itu ketika dia tahu bahwa kematian pasti akan datang, maka dia tidak mengalami duka. Ya, tahapan-tahapan berduka itu dalam psikologi atau kematian itu tadi ada 5 ya. Ada penolakan, ada kemarahan, tawar menawar, depresi, dan penerimaan. Ini yang diteliti oleh para psikolog. Ya, maka wajar kalau ada orang yang meninggal merasa ketakutan luar biasa, teriak-teriak, menangis, yang ditinggal pun sama. Yang meninggal dan yang ditinggal itu biasa sama-sama sedih, marah, cemas, masya Allah ya. Maka ya mudah-mudahan Allah membuat kita menjadi tabah dan sabar. Ya, sambil baca doa untuk saya, memang berat luar biasa. Ya, beban itu luar biasa. Saya sedang ngajar ini sebenarnya saya sedang praktek ilmu, ya. Ilmu bagaimana sabar, menerima kenyataan dan luar biasa. Jadi manajemen emosi. Baik, ini barangkali yang Bapak Ibu karena waktu sudah habis, sudah siap ya, masuk suruh. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa menambah wawasan keilmuan kita dan menguatkan kita bahwa ingat kita akan mengalami kematian. Dari 3 tema ini kita baru di tema yang pertama. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bahas dalam pandangan psikologi dan Islam itu saja. Selama hidup akan diuji dengan keburuan kebaikan sebagai fitnah. Mudah-mudahan ya, jika hari ini kita selesaikan di poin yang pertama bahwa semua makhluk akan mengalami kematian dengan 3 pandangan Islam, pandangan psikologi dan bagaimana menghadapi dengan ketenangan tadi ya. Amaliyahnya saling mengingatkan, semoga Allah meridhoi sehingga kita membuat jadi kita menjadi tenang menghadapi kehidupan dan nanti pada akhir penghujung hayat kita. Baik, sebelum diakhiri ada boleh tanyakan? Sudah pas? Oh ada, enggak? Silakan Pak, ada? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya baca di Al-Quran itu saya lupa bahwa semua orang itu akan menemui kematian terus mengunjungi neraka. Itu satu. Yang kedua bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Apa memperpanjang umur yang hakiki atau umur yang mungkin saya masih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi silaturahmi bisa memanjangkan usia. Iya. Satu dari sisi kemanusiaan. Dalam pendekatan psikologi bahkan diteliti oleh sosial psikologi di Australia. Kalau ingin para manusia orang tua itu panjang umurnya, maka sering ketemu dan berkumpul dengan teman-temannya. Ya, dalam pandangan psikologi, Pak. Jadi kalau ingin kita tetap pandang usia, ini dalam psikologi ya, belum dalam mencari takdir dalam agama. Mereka menemukan teori bahwa berkumpul dengan teman-teman seusianya, apa ketemu dengan teman sekolah, ada istilah reunian itu bisa membangkitkan sel sarafnya.
Ini kenapa panjang usia dari sisi psikologi, Pak? Jadi sel saraf kita makin lama makin banyak yang mati, Pak. Jadi di awal itu ada sekitar 2 miliar sel saraf yang membuat kita bisa ingat dan sebagainya. Lama-lama mati, Pak. Nah, banyak yang mati. Apalagi kalau Bapak sering nonton hal yang negatif. Nonton film porno, Pak, atau gambar porno itu, satu kali nonton itu 5 saraf yang mati, Pak. 5 saraf mati, ini pernah dirilis oleh Kementerian Sosial. Bayangkan kalau setiap hari kita ngeliat HP, itu yang seliweran itu banyak sekali. Film gambar-gambar yang tidak baik itu membuat saraf-saraf kita mati 5 sekali nonton. Narkoba itu hanya 3. Pakai narkoba itu 3 mati. Nonton film porno nonton sampai 5. Bayangkan kalau sampai ada orang yang hobinya nonton film porno sampai bikin kerajaan namanya Fufafa misalnya. Itu, sel-sel banyak mati, Pak. Sehingga orangnya mikirnya jadi kayak orang bingung, kayak linglung. Sel-selnya enggak. Itu rekomendasi psikologi. Maka tadi dengan berkunjung, ini dari pandangan psikologi saja, berkunjung itu memantik adrenalin, memori kita menjadi bangkit. Sel saraf tadi terhubung kembali. Nah, makanya pentingnya silaturahim dari psikologi itu bisa membuat sehat jiwanya. Ya, dan kenapa Rasul memberikan pandangan bahwa silaturahim itu bisa memanjangkan usia, memanjangkan umur? Karena ketika bersalaman ketemu dengan sahabatnya, itu takdir Allah tadi, kan doa tadi yang luar biasa ya, buat orang panjang umur itu karena rasa bahagia tadi. Ya, Allah kan senang, Pak, kalau kita bahagia dan dalam kondisi bahagia. Maka dipanjangkan umurnya itu karena tadi, kalau dalam bahasa agama itu nilai pahalanya, dalam pandangan psikologi tadi aktivasi sel saraf yang kemudian yang tadinya mati itu jadi nyambung kembali. Di luar takdir ya, Pak. Ini mengapa pentingnya silaturahim. Ya, silaturahim ketemu dengan teman-teman tadi, bahkan di Australia tadi para pengagum psikologi sosial atau sosial psikologi dalam jurnal mereka merilis riset mereka bahwa sebaiknya para lansia, para manula, para yang sudah tua sering-seringlah ketemu dengan teman-temannya. Dan kita ketemu di sini kan lebih enak kan, di masjid silaturahim, jangan lupa salaman. Salaman itu bisa memberikan efek positif, Pak. Makanya ketemunya di tempat kayak gini ngaji, daripada ketemu di ruang poster lagi gameplay gitu kan. Sampai ketemu tapi akan berbeda, gitu kan. Kalau ke masjid itu sering mendoakan. Nanti kalau satu nggak ada nih, biasa ada kampling nih di depan rumah saya itu ada masjid kampling. Jadi ada kampling yang saya sudah meninggal, nanti sama menggantikan. Saya sering berjalan dengan mereka, ayo kamplingnya sama menempati. Gak usah takut, Pak, kapan itu si A baru meninggal, bukan berarti Bapak itu meninggal, enggak, gitu kan. Karena ada giliran. Jadi nikmat, Pak, ya, tinggal bersama jamaah di masjid, indah insya Allah. Ini menjadi wasilah kita untuk dari, kalau orang psikolog di Australia itu hanya teliti tentang kebersamaan, kalau kita bersama itu dapat pahala, cari pahala, insya Allah ya. Ini penting, Pak, ya. Jadi intinya silaturahim itu bisa menambah usia karena satu dalam pandangan psikologi Islam itu satu membangkitkan sel saraf yang ada, motivasi hidup sehingga jadi senang, jadi bahagia, sehingga kalau takdirnya meninggal itu berfungsi kembali sel sarafnya. Ya, maklum ketemu teman SMA-nya masih muda dulu ya, ketemu semangatnya tinggi. Ya, maka reunian itu dampak positif asal jangan yang negatif, Pak, ya. Kan biasanya kalau ketemu reuni kalau sudah usia ini ya, yang ditanya sudah punya cucu berapa, gitu-gitu ya, makanya jadi senang gitu ya, senang. Begitu ya, Pak, pada orang desa. Baik, ini barangkali bisa kita bahas ya, semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.